Selamat datang kembali di channel Mizura Manda. Yuk langsung saja kita dengarkan alur cerita anime Hemetsu no Ukoku episode 9. Diperlihatkan Adonis bersama Doroka telah sampai di negara Mamuta Metropolitan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Adonis dan Doroka berhasil dengan cepat tiba di kota tujuan. Sesampainya memasuki wilayah perkotaan tampak kota Mamuta telah porak-poranda berantakan. Lantas Adonis yang kesal bergumam kemanapun mereka pergi semuanya hancur berantakan. Doroka berkata pada Adonis dari arah depan ada seorang wanita. Dengan sigap Adonis pun langsung menghentikan kendaraannya. Karena rasa simpatinya Doroka memberikan jubah yang dipakainya untuk menutupi tubuh wanita yang tidak menggunakan busana. Tiba-tiba wanita itu mulai menyerang Doroka. Dengan sigap Adonis menembaki wanita itu dan berkata, "Ini Mart yang merupakan boneka robot yang digunakan para manusia sebagai mainan dewasa." Dari arah hotel hospital terdengar banyak suara wanita robot. Langsung saja Adonis masuk ke dalam hotel hospital untuk memeriksa keadaan. Doroka berkata, jika ia juga ingin ikut. Dengan emosi Adonis berkata jangan seenaknya saja Doroka. Jika masih ingin bersama Adonis, maka Doroka harus menunggu di luar saja. Adonis juga berpesan jika terjadi sesuatu maka Doroka bisa langsung berteriak. Saat Adonis telah berada dalam gedung, Doroka diam-diam mengikuti Adonis dari arah belakang. Adonis menggunakan pena sihirnya mengaktifkan cahaya untuk menerangi jalannya. Dengan penuh metafora Doroka mulai membayangkan jika Adonis akan memaafkannya karena tidak patuh. Ternyata Adonis malah memergoki Doroka dan mengancam akan membunuhnya jika ikut campur terus. Dengan rasa takut Doroka langsung meminta maaf kepada Adonis dan memberikan penjelasan kalau Doroka akan sangat berguna karena membawa tas yang berisi bekal dan perlengkapan lainnya, sehingga Adonis pun menerima alibi dari Doroka. Kemudian Adonis berkata selama Doroka tidak mengganggu, maka Doroka boleh ikut. Singkat cerita Adonis dan Doroka mencium bau busuk dari dalam kamar. Setelah mereka memasuki kamar, tampak para Mart yaitu boneka robot pemuas nafsu mengerumuni seorang pria yang tewas akibat ulah boneka robot Mart. Adonis kesal saat tahu ternyata robot Mart adalah buatan dari Redia. Dan sesaat kemudian dengan meneteskan air mata Mart juga berkata, jika ia sudah tak sanggup lagi. Melihat keadaan itu Adonis merasa mereka memiliki kesadaran diri. Salah satu Mart juga menanyakan mengapa manusia menciptakan mereka sebab mereka tak menginginkan kehidupan seperti ini. Lalu Adonis menembaki para Mart untuk menghilangkan penderitaan mereka. Di sisi lain terlihat Kunoichi yang merupakan intel khusus negara Shuzuren sedang menerobos perbatasan. Para prajurit Redia menghalanginya, tetapi mereka tidak mampu melawan kehebatan Kunoichi. Singkat cerita dua Kunoichi Intel Shuzuren telah berhasil menghabisi para penjaga perbatasan Redia. Skin berpindah di kota Mamuta, di mana Adonis memberitahukan pada Doroka, jika sebelumnya Ophelia pernah berkata sains melepas jati diri umat manusia. Jadi wajar saja para manusia yang serakah mampu menciptakan boneka pemuas nafsu Mart. Adonis yang berjalan bersama Doroka melihat borgol yang band sama dengan borgol saat Doroka pernah ditahan di camp tahanan Redia. Adonis menjelaskan jika sepertinya rakyat Mamuta menjual rakyat wanitanya pada Kekaisaran Internasional Redia untuk membeli boneka Mart sehingga negara Mamuta pun musnah dengan sendirinya karena tak ada kehidupan baru yang lahir jika wanita lenyap. Adonis berpendapat jika negara lain akan sama dengan kota Mamuta karena manusia yang serakah. Revolusi industri membuat Adonis merasa jijik. Terlihat Adonis dan Doroka membawa benda seperti speaker menuju ke arah tumpukan Mart berada. Doroka tampak bingung apa yang akan Adonis lakukan. Kemudian Adonis mengatakan jika ia sedang mengeset EMP karena Adonis akan membebaskan para Mart dengan alat tersebut. Adonis mulai mengeluarkan kemampuan sihir pemanggilan tertulis dan meminta Doroka untuk memegang pengeras suara. Ternyata Adonis mengeluarkan sihir gelombang pengakhiran. Dan sihir tersebut berhasil membebaskan para Mart. Doroka pun bersyukur jika ia bisa bersama Adonis. Dari kejauhan tampak dua orang Kunoichi Intel negara Shuzuren sedang mengawasi Adonis dan Doroka. Ternyata mereka telah mengetahui jika Adonis merupakan murid penyihir yang telah menyerang Kekaisaran Redia untuk membalas dendam para penyihir. Dan ternyata tujuan mereka ingin menangkap Adonis untuk menjadikannya kekuatan negara Shuzuren. Setelah itu mereka melaksanakan rencananya. Namun dari kejauhan mereka telah diawasi oleh Usagi dan pada akhirnya mereka saling bertarung. Di sisi lain tampak Doroka sedang memberikan penghormatan kepada para Mart dan berdoa.
Doroka berkata hanya ini yang bisa dilakukan dan meminta maaf. Melihat Doroka yang mendoakan Mark, Adonis berkata, kalau Doroka percuma saja melakukan hal itu. Adonis berpendapat jika ingin menolong para Mark, Doroka hanya perlu melakukan satu hal, yaitu membuat manusia merasakan kebencian mereka, dan Doroka pun tidak setuju dengan pendapat dari Adonis. Diketahui jika Doroka telah membuat makam untuk penyihir Lunamilia. Mengetahui hal itu Adonis berkata, jika Doroka bisa tetap tinggal di tempat ini. Mendengar perkataan Adonis, Doroka pun menolaknya. Adonis berkata jika yang menghancurkan Lunamilia juga Adonis, jadi Adonis tidak pantas bersama Doroka. Kemudian Doroka menjelaskan jika para penyihir juga bersalah karena memanfaatkan Adonis. Kemudian mereka pun berbaikan. Dari arah depan terlihat Usagi yang mengendarai sepeda motor milik Adonis dan berkata untuk berhenti bermesraan. Adonis pun langsung paham situasi jika Usagi ternyata adalah seorang musuh. Adonis berkata jika keberadaannya telah terlacak. Kemudian Usagi menghancurkan sepeda motor Adonis dan ternyata Usagi juga telah berhasil menghabisi intel dari negeri Shuzuren. Lalu Usagi juga memberitahu identitasnya dan tujuan kedatangannya untuk membawa kepala Adonis. Kemudian ekspresi Adonis langsung kegirangan karena ada seorang dari Redia yang bisa dihabisinya. Dan ceritanya bersambung sampai di sini. Simak episode selanjutnya hanya di channel Mizura Manda. Jangan lupa di like, subscribe dan di share ya. See you, bye-bye.